Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjaga kadar gula dalam darah, puasa sangat bagus dalam menurunkan kadar gula dalam darah hingga mencapai kadar seimbang. Berdasarkan hal ini, maka sesungguhnya puasa memberikan kepada kelenjar pankreas kesempatan yang baik untuk istirahat. Maka, pankreas pun mengeluarkan insulin yang menetralkan gula menjadi zat tepung dan lemak dikumpulkan di dalam pankreas. Apabila makanan kelebihan kandungan insulin, maka pankreas akan mengalami tekanan dan melemah. Hal ini hingga akhirnya pankreas tidak bisa menjalankan fungsinya. Maka, kadar darah pun akan merambat naik dan terus meningkat hingga akhirnya muncul penyakit diabetes. Dan sudah banyak dilakukan usaha pengobatan terhadap diabetes ini di seluruh dunia dengan mengikuti sistem puasa selama lebih dari 10 jam dan kurang dari 20 jam. Setiap kelompok mendapatkan pengaruh sesuai dengan keadaannya. Kemudian, para penderita tersebut mengkonsumsi makanan ringan selama berurutan yang kurang dari 3 minggu. Dan metode semacam ini telah mencapai hasil yang menakjubkan dalam pengobatan diabetes dan tanpa menggunakan satu obat-obatan kimiawi pun. Puasa adalah dokter yang paling murah, sesungguhnya puasa tanpa berlebih-lebihan adalah dokter yang paling murah secara mutlak. Sebab puasa bisa menurunkan berat badan secara signifikan dengan catatan ketika berbuka puasa memakan makanan dengan menu seimbang dan tidak mengkonsumsi makanan dan minuman langsung ketika berbuka. Rasulullah ketika memulai iftar dari puasa adalah dengan memakan beberapa biji kurma dan bukan yang lain atau seteguk air putih lalu salat. Inilah petunjuk. Dan ini sebaik-baik petunjuk bagi orang yang berpuasa dari makanan dan minuman untuk waktu yang lama. Maka, gula ada dalam kurma dan orang akan merasa kenyang ketika memakan kurma. Sebab, ia sangat mudah dicerna dan dikirim ke dalam darah. Dan pada saat yang sama ia memberikan energi atau kekuatan kepada badan. Adapun jika kita langsung makan daging setelah lapar karena puasa, sayuran, dan roti, maka tubuh memerlukan waktu yang lumayan lama untuk bisa mencerna dan menyerap sari makanannya dan baru kemudian kita merasa kenyang. Dan pada saat seperti ini, maka orang ketika awal-awal berbuka akan tetap merasa lapar. Dan akhirnya, orang yang berpuasa itu kurang bisa memperoleh manfaat langsung dari puasanya, yaitu memperoleh kesehatan, afiat, dan vitalitas. Bahkan ia akan tetap kebanyakan lemak dan kegemukan. Dan ini tentu bukanlah tujuan Allah mensyariatkan bagi hambanya untuk berpuasa. Allah berfirman, bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, penjelasan atas petunjuk itu, dan pembeda. Maka siapa yang menemui bulan Ramadan ini, maka berpuasalah. Dan siapa yang sakit atau dalam perjalanan, maka dia mengganti puasa tersebut pada bulan-bulan lain. Allah menginginkan untuk kalian kemudahan dan tidak menginginkan bagi kalian kesulitan dalam kurung Quran Surat Al-Baqarah 175. Penyakit-penyakit kulit, sungguh puasa memberikan manfaat untuk mengobati berbagai penyakit kulit. Hal ini disebabkan karena dengan puasa maka kandungan air dalam darah berkurang, maka berkurang juga kandungan air yang ada di kulit. Hal ini pada gilirannya akan berpengaruh pada satu, menambah kekuatan kulit dalam melawan mikroba dan penyakit-penyakit mikroba dalam perut. 2. Meminimalisir kemungkinan penyakit-penyakit kulit yang menyebar di sekujur badan seperti sakit psoriasis dalam kurung sakit kulit kronis. 3. Meminimalisir alergi kulit dan membatasi masalah kulit berlemak. Pembekuan jantung dan otak. Para profesor yang melakukan penelitian medikal ilmiah ini mayoritasnya adalah non-muslim menegaskan akan kebenaran puasa. Sebab puasa bisa menjadi sebab berkurangnya minyak dalam tubuh dan pada gilirannya akan menyebabkan berkurangnya kolesterol. Tahukah Anda apa kolesterol itu?
Mol kolesterol adalah zat yang tertimbun pada oleh karena itu, tidaklah berlebihan jika kita mau mendengarkan kepada firman Allah Ta'ala yang berbunyi dan andaikan kalian mau berpuasa tentu itu, lebih bagus bagi kalian jika kalian mengetahui. Maka berapa ribu manusia yang diliputi kebiasaan makan dan minum secara terus-menerus tanpa ilmu ataupun bukan karena keinginan. Dan andai mereka mengikuti metode Allah dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak berlebihan dalam hal makan dan minum. Puasa 3 kali tiap bulan. Tentu mereka akan mengetahui bahwa berbagai penyakit yang mereka alami akan berakhir serta akan turun berat badan mereka beberapa puluh kilogram. Sakit persendian tulang. Sakit persendian adalah penyakit yang timbul karena berlalunya waktu yang panjang. Dengan hal itu maka organ-organ tubuh mulai terasa nyeri dan sakit pun akan menyertai, dan kedua tangan dan kaki akan mengalami nyeri yang banyak. Penyakit ini terkadang menimpa manusia pada fase-fase akhir usianya, akan tetapi lebih khusus lagi pada usia antara 30 sampai dengan 50 tahun. Dan masalah yang sesungguhnya adalah kedokteran modern belum mampu menemukan obat atas penyakit ini sampai sekarang. Akan tetapi percobaan ilmiah yang dilakukan di Rusia menegaskan bahwasannya puasa bisa menjadi sebab kesembuhan penyakit ini. Dan puasa bisa mengembalikan atau membersihkan tubuh dari hal-hal yang membahayakan. Puasa ini dilakukan selama 3 minggu berturut-turut. Pada kondisi ini, maka mikroba ataupun bakteri penyebab penyakit ini menjadi zat yang dibersihkan pada badan selama puasa. Percobaan ini dilakukan terhadap jumlah penderita penyakit tersebut dan ternyata memperoleh hasil yang menakjubkan. Demikian pembahasan kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kamu menyukai video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.